Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Kemiri, Ibu Siti Rotiah SPD yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Bapak Nurdianto, Bapak Pengawas Pendamping, Bapak Eri Susanto, Bapak Ketua Komite yang penuh semangat luar biasa, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat energik, masih muda-muda luar biasa ini. Dan tak lupa Bapak Ibu Paguyuban Wali Murid SDN 3 Kemiri, Jenangan, Ponorogo, dan anak-anakku tercinta, ini kader-kader bangsa, anak-anak bangsa yang nanti akan meneruskan perjuangan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, hari ini kita hadir di sini telah diberi nikmat dan rahmat yang luar biasa. Kita dengan nikmat sehat dan sempat. Banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Ketika sudah sempat ternyata tidak sehat. Kita dikasih sehat, dikasih sempat, dikasih kuat untuk hadir melangkahkan kaki kita di majelis ilmu yang luar biasa. Sudah diniati bertolabul ilmi Bapak Ibu semuanya? Sampun ya? Sudah. Bapak Ibu tahu apa hikmah majelis ilmu itu? Hikmahnya antara lain, satu, sesuai hadis Nabi, dapat rahmat, dapat berkah. Langkah-langkah kaki kita ketika kita berjalan, yang satu diangkat derajatnya oleh Allah, yang satu diampuni dosanya oleh Allah. Jadi sunnahnya kesini tadi jalan kaki Pak, jalan kaki Pak Lurah, karena diangkat derajatnya dan diampuni dosanya. Dan di atas majelis ilmu ini Bapak Ibu, ini ada malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya. Makanya kok majelis ilmu kok ngantuk, itu berarti sedang dikekep malaikat. Iya, karena malaikat sedang berada di atas kita. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ini sebuah prestasi yang luar biasa. Bu Kepala kita yang baru dan menyelenggarakan acara ini baru pertama kali. Mudah-mudahan nanti setiap tahun bisa berjalan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita ada di sini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya sebagaimana di banner, Darmani, alamat Purbosuman, Ponorogo, Jalan DI Panjaitan 102. Istri satu Bapak Ibu. Sangat saya syukuri. Semoga dengan bersyukur Allah akan
Allah akan menambah, gitu. Menambah nikmat, kebahagiaan, itu loh Pak. Okay. Karena saya termasuk laki-laki takwa, Bapak Ibu. Tahu takwa itu apa? Takwa itu takut pada istri tua, Bapak Ibu. Itu takwa namanya, ya. Jadi alhamdulillah satu saya syukuri, ya. Dinikmati maksimal ini Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita menginjak-injak materi halal bihalal, hari ini kami akan menyampaikan sebuah pesan Rasulullah. Manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ada yang masih ingat hadisnya? Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika. Wasihataka qabla sakomika. Wa ghinaka qabla fakrika. Wa firagaka qabla sughlika. Wa hayataka qabla mautika. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bapak Ibu tua apa muda? Halo. Bapak Ibu tua atau muda? Tua. Tapi kok kelihatannya masih muda? Apa sudah tua tapi ngaku muda? Semuanya muda, okay? Jadi orang yang baik itu memang muda, semangatnya muda. Jangan sampai muda, semangatnya tua. Ini Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sihat ini penting Bapak Ibu. Nikmat sehat ini sangat penting, ya. Karena dengan sehat kita bisa beraktivitas apapun. Oke. Tetapi yang diuji sakit juga jangan terus berkeluh kesah dengan sakitnya kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Karena orang itu kalau sakit bisa dinikmati, ridho, Bapak Ibu. Orang yang sakit itu bisa lebih nikmat dari orang yang sehat. Kalau dia tidak mengeluh, menerima ujian itu dengan ridho, dengan bahagia, dengan penuh syukur, orang yang sakit itu bisa lebih nikmat dari orang sehat. Niki Pak. Yang ketiga, wagina qabla fakrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Jadi ketika Allah memberikan nikmat kekayaan yang luar biasa pada kita, tidak harus banyak ya, misalnya cukup, kita manfaatkan untuk bersedekah, berinfak, berderma. Niki Bapak Ibu, luar biasa ini nikmat Allah, ini yang bisa kita lakukan. Kemudian wa firagaka qabla sughlika. Gunakan masa longgarmu sebelum datang masa sempitmu. Jadi ketika panjenengan ada waktu longgar Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang longgar ini. Karena suatu saat pasti akan datang masa sempit. Nah ketika longgar ini kita maksimalkan. Dan gunakan masa hidupmu, wahayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Karena kematian itu sewaktu waktu. Kematian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kematian itu rahasia Allah. Jadi kematian itu rahasia Allah. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini berhalal bihalal. Halo? Tahu artinya halal bihalal?
Sebelumnya halal bihalal dari kata apa? Halal bihalal dari kata apa? Halal bihalal dari kata halal dan bihalal. Halal artinya apa Bapak Ibu? Halo. Halal artinya plong. Apa Bu? Plong. Dengan blong sama enggak? Halo. Plong dengan blong sama enggak? Tidak sama ya. Plong. Plong itu berarti lepas, gitu ya. Jadi halal bihalal itu ada yang memaknai plong. Halal bihalal ada yang memaknai ikatan yang lepas. Ikatan yang lepas. Bapak Ibu tadi ketika masuk ke ruangan halal bihalal ini, panjenengan disilahkan oleh Bu Kepala Sekolah, silahkan Bapak Ibu pinara. Itu berarti sudah ada hak Bapak Ibu untuk duduk pinara. Jadi melepas ikatan yang tadinya belum sah untuk duduk, ketika sudah disilahkan panjenengan duduk, itu namanya ikatan yang lepas. Termasuk daharan yang diberikan ke panjenengan, monggo dinikmati Bapak Ibu. Ini namanya ikatan yang lepas. Jadi setelah dimanggakne, dipersilahkan, panjenengan apa? Panjenengan dahar makan yang telah disuguhkan. Ini. Dan bahkan ini nanti tidak hanya halal bihalal tok, nanti ada acara makan memakan. Nggih Bu. Betul. Ada acara makan memakan. Kok ada memakannya? Ada yang tahu? Tidak hanya makan tok loh Pak, ada acara makan memakan. Ada yang tahu? Maksudnya memakan itu apa? Kan biasanya dalam forum-forum seperti ini Pak, ketika makan memakan itu kan ada yang tidak mau, oh pas hidangannya ada telurnya, saya nggak mau telur, silahkan kamu saja yang makan. Berarti yang makan siapa? Tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu sudah makan miliknya sendiri dan makan miliknya teman lain. Ketika makan milik temannya itu namanya memakan. Fahimtum? Fahimna. Argentum? Argentina Bapak Ibu. Niki Bapak Ibu. Jadi memakan itu makan miliknya sendiri dan memakan miliknya temannya yang sudah dihalalkan karena tidak mau memakan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Halal bihalal ini juga berarti mengurai dari yang ruwet tadi seperti Bapak pengawas tadi, mencair dari yang membeku. Ini halal bihalal Bapak Ibu. Makanya alhamdulillah panjenengan hari ini sudah halal bihalal, saling menghalalkan atas dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini, saling memaafkan atas kesalahan yang telah dilakukan, baik disengaja atau tidak disengaja. Niki ya, halal bihalal. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kompak sekali dan luar biasa. Nah, sekarang apa kaitan halal bihalal dengan silaturahim Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa kaitannya halal bihalal dengan silaturahim? Halo? Apa? Kaitannya apa? Halal bihalal itu kan adanya hanya di Indonesia Bapak Ibu. Ini istilah Arab, tapi tidak ada di negeri Arab. Karena ini bukan syariat Pak. Halal bihalal itu muamalah, hablum minan nas, hubungan antar manusia. Ini halal bihalal. Makanya orang-orang Arab tuh kenapa kok sering bertikai, gampang bertikai? Karena tidak ada halal bihalal Bapak Ibu.
Jadi negeri-negeri Arab tuh nggak ada halal bihalal. Halal bihalal itu aja hanya di Indonesia, Pak Lurah. Makanya alhamdulillah bangsa Indonesia guyub rukun ya, bersatu ini karena halal bihalal. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian dalam halal bihalal ini ada silaturahmi. Ini Pak hubungannya. Jadi dalam halal bihalal ada silaturahmi. Apa silaturahmi? Artinya silaturahmi itu dari kata silah dan ar-rahim. Silah itu artinya menyambung, ar-rahim itu kasih sayang yang masih ada hubungan dengan rahim. Apa rahim itu? Kandungan. Jadi masih ada hubungan dengan kandungan Bapak Ibu. Ada hubungan darah maksudnya gitu. Ada hubungan kekerabatan. Makanya di desa-desa, di kota-kota, di RT-RT, di RW-RW itu ada halal bihalal. Bani Hasim, Bani Ahmad, Bani Israel gitu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ada halal bihalal Pak. Okay. Karena Pak keluarga bani-bani itu tadi akhirnya menyambung kembali. Yang sudah putus, ada yang setengah putus, ada yang lama nggak ketemu, ada yang hampir putus. Jadi yang dibangun itu adalah hubungan yang sudah mulai tidak enak Bapak Ibu. Itulah silaturahmi. Jadi saling membangun hubungan, saling membangun kerja sama, merajut kembali ya yang sudah lama berpisah. Inilah silaturahmi. Nah, sekarang manfaatnya apa silaturahmi ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama, satu, manfaatnya apa Bu? Mendapatkan rezeki. Nah, seperti pagi ini dengan silaturahmi dapat snack gitu, dapat makan, insya Allah ya. Dengan silaturahmi sehat. Sehat itu rezeki apa enggak? Rezeki. Sehat itu rezeki. Bisa berjalan ke sini ini rezeki, gitu Bapak Ibu ya. Rezeki Pak. Dan ini nikmat yang sangat mahal Pak. Sehat itu. Coba ketika kita melihat orang-orang yang sakit hanya di atas amben, bayangkan Bapak Ibu, okay? Masya Allah, kita tuh harus mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa. Ini Bapak Ibu. Ini yang pertama, ini dapat rezeki. Apakah hanya berupa fisik dan pas itu Lailatul Qadar? Penjelasan ingin tahu lipat gandanya 10.000 kali 10 kali 1000 kali 30, 300 juta Bapak Ibu. 10.000 Pak. Itu kalau 10.000 Pak. Kalau yang penjenengan siapkan 100.000 nanti Bapak Ibu, ada 30 bendel tapi 100.000 malam pertama, masukkan kotak masjid 100.000, berikan anak yatim. Berapa? 3 miliar Bapak Ibu. Karena Allah melipat gandakan menjadi lebih dari 1000 bulan. Paham gak Bapak Ibu? Paham gak? Nah, itu baru dari sedekahnya, belum dari tarwehnya. Halo Bapak Ibu, tarweh penjenengan juga dibalas lebih dari 1000 bulan. Makanya jangan sampai tidak tarweh. Ini penting Bu. Tidak tarweh itu penting bagi penjenengan mungkin karena belanja-belanja, tapi lebih penting Anda tarweh terus menerus. Belanjanya siang hari, apalagi di akhir-akhir Ramadan itu sudah ke mall gitu, ke pasar gitu, ke pasar amal. Ini boleh, tapi siang hari. Malam hari kita gunakan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Ngajinya juga jangan sampai lupa. Kemudian apalagi Bu? Tahajudnya boleh, sore tarweh, malam tahajud lagi juga boleh. Cegatlah dengan 3 itu.
sedekah, tarweh, dan baca Al-Quran. Insya Allah dijamin penjenengan dapat Lailatul Qadar. Halo? Jelas Bapak Ibu? Insya Allah tahun depan menyiapkan 30 lembar uang untuk kita masukkan ke kotak amal atau fakir miskin, ya, atau yang membutuhkan. Minimal 10.000. Segitu banyaknya balasan Allah, Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, silaturahmi ini termasuk amalan surga, Bapak Ibu. Halo. Kok tahu, Pak? Kok tahu? Kenapa silaturahmi kok amalan surga? Pengen tahu hadisnya? Pengen tahu? Ada 4 hal yang mengiringi seseorang itu bisa masuk surga dengan selamat. Yang pertama Bapak Ibu, absus salam. Ini hadis Pak. Sebarkan salam. Selalu mengucap salam. Ketemu siapapun, sesama muslim dan muslimat, salam. Salamnya yang benar apa bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berapa kebaikan anak-anakku? Kalau kita mengucapkan salam lengkap, halo adik-adik, 30 kebaikan. Kalau hanya assalamualaikum warahmatullahi, berapa kebaikan? 20 kebaikan. Kalau hanya assalamualaikum, gitu aja Pak Lurah, 10 kebaikan Pak. Maka kalau salam, salamlah yang lengkap Bapak Ibu. Masuk rumah, ada orangnya nggak ada orangnya, kita mengucap salam, ditambahi bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah gondoruwo, wewe gombel, kuntil anak, demit, jin setan, layangan, banaspati tidak berani masuk karena kata basmalah dan salam yang Bapak Ibu ucapkan ketika masuk rumah. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, memberi makan. Pada siapa? Yang membutuhkan. Siapa yang butuh makan itu? Siapa Bu? Siapa Bu? Yang butuh makan itu siapa? Ya semua orang gitu. Semua makhluk hidup itu butuh makan. Tapi yang utama siapa yang diberi makan itu? Yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan itu? Yang butuh gitu. Yang butuh. Apa harus yang lapar? Tidak harus, yang kenyang pun juga masih butuh Bapak Ibu gitu. Jadi ngasih makan, menjamu tamu, memberikan makanan ke tetangga. Niki Bapak Ibu. Nggih. Bahkan perintah Rasulullah itu kalau memasak disuruh memperbanyak kuahnya. Tapi ya jangan hanya kuah tok dikasihkan tetangga, nggih. Ada ampasnya. Niki Bapak Ibu ya. Niki. Ini Bapak Ibu menjamu tamu. Niki. Wa'timut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham, membangun tali silaturahmi. Niki Pak, ini adik-adik menjalin silaturahmi. Adik-adik ke rumah nenek, ke rumah kakek, ke rumah bude, ke rumah Pak D. Ini termasuk amalan surga adik-adik. Nggih. Amalan surga ini Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, bangun di waktu malam dan melaksanakan sholat tahajud. Niki Bapak Ibu. Semua setelah Ramadan melaksanakan sholat tahajud. Halo? Masih semangat? Masih semangat? Harus Pak. Harus semangat sampai meninggal. Jadi jangan sampai Ramadan selesai, ibadah-ibadahnya selesai. Orang yang semangatnya ibadahnya ketika Ramadan saja, namanya apa Bu? Namanya apa Bu? Ramadaniyun.
Niyun. Tapi orang yang di luar Ramadan semangatnya seperti Ramadan, jamaah 5 waktunya tidak godang. Sholat rawatibnya 12 rakaat sehari semalam, top. Sholat tahajudnya istiqomah. Sholat duhanya sampai 12 rakaat terus dilakukan. Puasa Senin Kemisnya lanjut. Bahkan ada yang nyambung Yayamul Bid, ada yang nyambung puasa Daud. Subhanallah, luar biasa. Inilah orang yang Robbaniyun. Apa bu? Robbani. Jadi orang yang semangat ibadahnya di luar Ramadan sama ketika Ramadan kemarin, sama-sama luar biasanya maksudnya. Inilah orang yang Robbaniyun. Niki Bapak Ibu. Ini ya. Nah, ketika panjenengan bisa melakukan 4 hal ini tadi Bapak Ibu, apa yang pertama tadi? 1, menyebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Yang keempat, bangun ketika malam melaksanakan sholat tahajud. Pak Ustadz, saya tuh malam juga bangun Pak Ustadz, tapi hanya pipis Pak Ustadz. Nggih Bu, nggih Bu. Ya gak apa-apa awalnya, tapi harus dipaksa Bu. Awalnya memang berat. Ibadah itu harus dipaksa pertama Bu. Jadi triknya dipaksa, nanti lama-lama dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, ini menjadi kebiasaan yang indah. Sehingga kalau tidak melakukan itu, kecewa Bapak Ibu. Kecewa, Masya Allah. Inilah namanya kenikmatan ibadah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika panjenengan bisa melakukan 4 hal ini, tadkhulul jannata bisalam, maka panjenengan akan masuk surga dengan selamat Bapak Ibu. Ini Pak, 4 hal ini panjenengan biasakan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ini akan masuk surga dengan selamat. Seperti lewat tol, tapi tolnya surga Bapak Ibu. Nggih, tolnya surga itu sret, ya langsung, ya sret. Ketika melewati Shirathul Mustaqim Pak, halo Bapak Ibu, jembatan Shirathul Mustaqim nanti semua akan lewat loh Bapak Ibu. Yang di bawah Shirathul Mustaqim ini ada neraka jahanam. Kalau panjenengan lolos lewat Shirathul Mustaqim Pak, surga Bapak Ibu. Tapi kalau nggak lolos, panjenengan jatuh Bapak Ibu. Jatuh kayak agak lama. Yang jeleput Bapak Ibu. Halo, jeleput, nggih. Pengen lolos langsung surga nggih? Langsung surga. Jangan sampai punya keinginan nggak apa-apa Ustadz, saya di neraka sebentar, setelah itu ke surga. Bapak Ibu pengen tahu, sebentarnya di neraka, sehari di neraka, ini sama dengan 1000 tahun di dunia loh Pak. Halo, 1000 tahun di dunia Pak, jeleput sampean Bapak Ibu. Makanya kalau bisa sekali masuk itu langsung masuk surga. Apalagi kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Jangan sampai masuk neraka tanpa hisab. Nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ketika 4 amalan itu dilakukan, maka tadkhulul jannata bisalam. Panjenengan akan masuk surga dengan selamat. Terakhir kali Bapak Ibu, masih ada satu ibadah yang terkait dengan Ramadan. Apa Bapak Ibu? Halo, yang terkait puasa Syawal. Apa Pak? Puasa ini sangat penting Bapak Ibu. Jangan dikira remeh ini. Puasa Syawal itu luar biasa Pak. Hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa, kemudian disambung 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah, ada yang mengartikan, memaknai seolah-olah puasa 1 tahun Pak. Ada yang memaknai Allah akan membalas pahala 1 tahun. 1 tahun itu maksudnya
puasa Ramadan diganjar 10 bulan dan puasa Syawal diganjar 2 bulan. Jadi paslah orang yang berpuasa Ramadan dilanjut dengan puasa Syawal, ini sama dengan puasa 1 tahun. Ustadz apa sudah melakukan? Alhamdulillah saya sudah, Bapak Ibu. Kurang 2, Bapak Ibu. Karena banyak undangan ya. Terserah monggo penjenengan melakukannya. Yang penting selama masih bulan Syawal. Iman-iman Bu, kalau nggak melakukan betul iman-iman. Oke? Iman-iman. Utangnya di sahur dulu, ada yang berpendapat. Ada yang utangnya di sahur nanti, pun monggo penjenengan pilih. Yang penting jangan berdebat akhirnya tidak melakukan puasa Syawal. Iya Bapak Ibu ya. Biasanya orang itu seneng debat akhirnya tidak melakukan ibadah. Niki Bapak Ibu. Jadi silahkan, mumpung masih ada waktu Pak. Nggih. Ini Bapak Ibu ya. Mumpung masih ada waktu. Ini dan faedahnya puasa Syawal itu penyempurna, kata Imam Nawawi, penyempurna puasa Ramadan kita Pak. Kalau ada kekurangan, ada mungkin hal yang kurang sempurna dikit-dikit, disempurnakan dengan bulan Syawal. Yang kedua, puasa Syawal itu bisa menumbuhkan religius kita Bapak Ibu. Orang semakin religius. Yang ketiga, dalam tinjauan kesehatan, detok. Detok apa detok? Detok. Mengeluarkan racun-racun Bapak Ibu gitu. Ketika hari raya kan apa-apa dimakan Bapak Ibu. Gitu. Gitu ya. Sirup dimakan, gitu. Madu mongso dimakan. Brangkal gitu, rangginan, nggih. Emping, kerupuk, barangkali ya ada racunnya mungkin, ada bakterinya, bisa keluar detok dalam tinjauan kesehatan. Ini puasa Syawal Pak. Dan setelah itu bisa disambung dengan Senin Kemis, Ayamul Bid, syukur-syukur disambung dengan puasa Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari tidak. Sudah ada yang melakukan? Bapak Ibu SD Kemiri? Belum. Kenapa belum? Halo. Kenapa belum? Berat. Apa sudah dicoba? Bilang berat. Dicoba Bapak Ibu. Asik dan menyenangkan. Jadi puasa Daud itu puasa yang asik dan menyenangkan Bapak Ibu. Masya Allah, indahnya luar biasa. Dicoba Bapak Ibu. Betul, nanti ketagihan kalau nggak melakukan. Inilah puasa Daud alaihi salam. Dan ini puasa sunnah yang paling afdol. Puasa sunnah yang paling afdol Pak, yaitu puasa Daud alaihi salam. Ini Bapak Ibu. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi setelah diampuni dosanya oleh Allah. 5 menit lagi sudah kelihatan Bapak Ibu. Halo. Kelihatan kalau wajah-wajah panjenengan itu adalah wajah-wajah calon penghuni surga. Ingin tahu cirinya? Ingin tahu apa Bu cirinya? Ciri penghuni surga sesuai dengan hadis Rasulullah. Yang pertama apa? Wajahnya berseri-seri. Wajahun malihun. Wajahnya cemlorot seperti Bapak Ibu paguyuban SDN 3 Kemiri jenengan hari ini. Kelihatan loh Pak, penjenengan wajahnya cemlorot Pak. Dari sini kelihatan. Kelihatan Bu cemlorot, Bu kepala ini kelihatan nih. Kelihatan. Lah gedine sakmono masuk gak kelihatan. Kelihatan Bu, gitu Pak. Sangat kelihatan Bapak Ibu. Karena air wudhu yang sering penjenengan niki Pak yang menyebabkan Pak Ibu cahaya dalam diri kita itu karena air wudhu yang sering kita tumpahkan di dalam tubuh kita ini menjadi inner beauty, nggih Pak ya. Nggih Pak, kekuatan dari dalam dan dari luar Pak. Wudhu Bapak Ibu. Niki Bapak Ibu. Makanya tambah satu amalan lagi
Apa Bapak Ibu kalau pengen masuk surga? Menjaga wudu. Abot Pak Ustadz. Abot Pak. Berat Pak. Dicoba dulu. Oh asik loh Pak Ibu. Menjaga wudu kok asik, kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena koceh dengan air Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau kita masa kecil kurang bahagia karena kurang koceh. Menjaga wudhu itu termasuk bagian dari koceh dengan air Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, ya, menjaga wudhu. Yang kedua, ciri penduduk surga yang bisa dilihat di dunia. Yang pertama wajahnya berseri-seri. Yang kedua apa Bu? Lisannya kalau ngomong lisanun fasihun, fasih, benar, gak ngapusi. Jadi kalau ngomong selalu benar. Istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Ibu-ibu pernah menipu suaminya? Pernah Bu? Pernah menipu? Pernah. Bapak-bapak pernah menipu istrinya? Sering. Tiap hari.